Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, kita kali ini akan mempelajari tentang ungkapan dan peribahasa, mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki makna kiasan tertentu. Jadi kiasan di sini anak-anak itu maksudnya adalah pertimbangan tentang suatu hal dengan perbandingan atau persamaan dengan hal yang lain ya anak-anak ya. Jadi makna kiasannya juga bisa memiliki pengertian, yaitu perumpamaan ya, suatu kata, yang mana perumpamaan kata tersebut digunakan untuk menyampaikan suatu maksud atau pesan ya, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Ini sini contoh ya, buah tangan ya. Jadi ini bukan buah dan tangan ya, tapi ungkapan ini ya, dia memiliki pengertian atau makna, yaitu oleh-oleh. Oleh-oleh itu sesuatu barang ya, suatu barang yang biasanya dibawa oleh orang ya, atau bapak ibu kamu atau saudara kamu kalau dari pulang dari jalan-jalan ya, dari bepergian dari tempat mana gitu, mereka kan biasanya bawa gitu. Gampangnya kalau misalkan dari Bogor ya, saudara kamu bawa tales ya, makanan ke sana, itu termasuk buah tangan atau oleh-oleh ya. Atau dari Bandung misalkan ada yang bawa tape Bandung, atau yang biasa disebut peyem ya, tape Bandung. Jadi ada saudara kalian dari Bandung membawa peyem atau tape Bandung lah, seperti itu, yaitu buah tangan atau oleh-oleh ya. Dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian jago merah, jadi bukan ayam jago warna merah gitu ya, tapi maksudnya itu kebakaran ya, kebakaran, karena kebakaran biasanya itu di lokasi kejadian tuh terdapat api yang sangat besar ya, sangat besar, sehingga saking besarnya dia hebat, jago dia membakar apapun yang ada di dekatnya itu. Karena api berwarna merah ya, biasanya yang kita lihat kalau di tempat-tempat kebakaran tuh apinya merah menyala ya, dan dia bisa menghanguskan ya barang-barang yang ada di situ ya. Jadi ungkapan dari jago merah ini itu maksudnya kebakaran ya. Kemudian juga besar kepala ya, ini bukan orang yang kepalanya besar, badannya, kakinya kecil, tangannya kecil ya, bukan gitu ya, tapi memiliki makna orang yang sombong gitu. Dia mungkin beli sepeda baru kemudian sombong ya, atau habis beli barang-barang yang mewah dan berbagai macam contohnya ya. Jadi itu makna atau ungkapan dari besar kepala. Kemudian ringan tangan ya. Nah, ringan tangan ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI
itu terdapat dua pengertian, yaitu suka menolong atau suka memukul ya. Jadi anak-anak kalau seperti ini nanti kita lihat dari soal atau teks bacaan yang dibuat oleh penulis ya. Maksud dari ringan tangan tersebut, maksudnya apa yang dia minta ya. Dari ungkapan ringan tangan ini memiliki maksud apa yang diminta dari teks bacaan atau soal itu. Apakah dia bermaksud orang yang suka menolong atau membantu, atau orang yang suka memukul ya. Jadi setelah kita membaca teks, kita pahami, nanti kita bisa menentukan apa maksud dari ungkapan ringan tangan tersebut. Oke, selanjutnya anak-anak kita akan ke peribahasa. Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang menyampaikan sesuatu hal secara tersirat ya, mengenai suatu maksud, keadaan seseorang, perbuatan atau hal mengenai diri seseorang ya. Jadi tersirat ini tidak tertuliskan di situ ya, di teks baca. Jadi ada maksud tertentu dari kata-kata atau kalimat yang ditulis, disampaikan. Contoh, ada asap, ada api ya. Ini memiliki makna jadi kalau ada asap tuh mesti ada apinya tuh, artinya segala akibat pasti ada sebabnya. Contohnya misalkan ya ada rumah kebakaran ya. Nah, ternyata ada sebabnya ya, karena ada ibu-ibu yang mungkin ngobrol dengan temannya lupa mematikan kompor ya. Atau bisa juga ada seorang anak yang naik motor, kemudian motornya mogok di jalan ya. Ternyata sebabnya karena motornya itu jarang diservis ya, jarang diperhatikan, sehingga terjadilah mogok motornya itu. Jadi itu merupakan peribahasa dari ada asap, ada api, dan banyak contoh lainnya anak-anaknya. Kemudian air susu dibalas dengan air tuba. Kemudian selanjutnya air susu dibalas dengan air tuba. Artinya kebaikan yang dibalas dengan kejahatan ya. Jadi air susu ini kita udah tahu dia tuh putih, segar ya, sedangkan air tuba ini merupakan air beracun ya. Jadi air susu yang harganya mahal ya, enak rasanya, bergizi, sehat, dengan air teracun ya. Jadi kebaikan dibalas dengan kejahatan. Banyak contohnya anak-anak ya di sekitar kita ya. Kalian bisa melihat. Kemudian selanjutnya 3, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya bersama-sama dalam suka ataupun duka, dalam senang ataupun susah ya. Nah itu. Ini kalau kalian lihat ini ada gambar semut. Jadi mereka ini misalkan sedang membawa makanan yang besar ya. Nah ini dipikul oleh semut secara bersama-sama ya ke tempat persembunyian mereka. Nah kemudian nanti setelah sampai di tempat persembunyiannya nanti bisa dimakan secara bersama-sama. Jadi ketika semut-semut ini membawa makanan yang berat, itu mereka sama-sama susah ya menggotong makanan tersebut ke tempat mereka. Kemudian nanti setelah sampai di tempat semut, mereka bisa makan secara bersama. Jadi beratnya sama sukanya ya, bersama-sama dalam suka ataupun duka, kemudian dalam senang juga seperti itu. Jadi selalu bersama-sama ya, mau susah, mau senang ya, mau suka, mau duka, selalu bersama-sama. Baik anak-anak, sekian video dari Bapak. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, ibadah yang tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.